salam bagi kita semua. Saya di sini hadir lagi dimanapun Anda berada. Saya di sini hadir untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan jalan keluar kepada Anda yang Anda berikan kepada saya, yaitu sebuah pertanyaan. Nah, kepada saudara, saudari, bapak, ibu, atau kawan-kawan sekalian yang telah menonton video saya ini, apabila kalau ada pertanyaan kepada saya, silakan beri di kolom komentar. Saya akan menjawabnya, saya akan memberi jalan keluar kepada Anda. Nah, tulis di kolom komentar apapun pertanyaannya, bebas, tetapi kita mengenai ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita atau motivasi kepada kita, motivasi kehidupan kita sehari-hari. Silakan berikan di kolom komentar, saya akan menjawabnya. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan pertanyaan kepada saya yang diberikan oleh saudara kita, yaitu ia berkata di situ, "Bang, bagaimana pendapat Abang kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain tetapi orang berkata lain kepada kita, yaitu soalim?" Nah, saya akan memberikan jalan keluar kepada Anda mengenai hal itu. Ya, saya akan memberikan pendapat menurut saya sendiri dengan pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan, yaitu kita akan membuka dulu Alkitab kita. Ya, kita membuka Alkitab kita. Kalau misalnya saudara yang di rumah ataupun di mana Anda berada, silakan buka Alkitab Anda, ataupun ada di HP Android Anda, silakan buka. Nah, di sini ditulis di Alkitab Matius pasal 6 ayat 33. Nah, di sini ditulis yaitu, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, sudah dibaca. Baik, saya sudah menjelaskannya tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah, yaitu di Alkitab. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kenapa di situ ditulis carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Nah, kita di dunia ini untuk mencari kebenaran Allah, kebenarannya. Ya, kita mencari kerajaan Allah. Ya, kita di sini bukan mencari kesalahan orang lain. Ya, kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain berkata lain kepada kita, yaitu soalim, itu nggak usah kita dengarkan. Kenapa? Kita di sini berbuat baik, bukan berbuat kejahatan. Nah, ya, menurut kita di sini perkataan orang lain memang kadang menyakitkan kepada kita. Ya, kenapa? Perkataan itu menyakitkan, bisa-bisa kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa bisa? Iya, kalau misalnya kita menyimak kata-kata mereka seperti tadi, soalim, ya, sok baik, cari muka, baper. Nah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kalau kita menyimak kata-kata itu, kita akan jatuh ke dalam dosa. Ya, kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa? Kalau misalnya kita menyimak, kita akan berpikir, apa yang kita pikirkan? Kalau misalnya saya selalu membuat kebaikan atau saya selalu menolong sesama, pastinya orang lain berkata seperti itu. Yaitu apa? Soalim, sok baik, cari muka. Ya udahlah, daripada kayak gitu aku dibuat, daripada jorok nama baikku. Nah, lebih baik saya tidak mengulangi hal seperti itu. Lebih baik jorok nama baik kita kepada orang lain daripada jorok nama kita kepada Tuhan. Nah, dengarkan itu. Nah, saya akan memberikan penjelasannya lagi. Kita di sini di dunia ini, hidup di dunia ini, sudah diberikan tugas masing-masing. Apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan apa? Dengan memberikan kasih. Nah, apa itu? Dengan kesabaran, ya, dengan peduli, ya, menolong sesama, ya. Nah, di situ sudah dikatakan dengan kasih. Nah, bukan berarti kita di dunia ini ditakdirkan di dunia ini untuk mencari kesalahan orang lain. Nah, apa yang mereka perbuat kepada kita, biarkan saja. Ya, kalau misalnya menurut kita tidak baik perbuatan mereka, jangan kita ikuti alurnya. Ya, ikuti alurmu sendiri. Ya, tugasmu sudah disediakan Tuhan, tugasmu sudah di depanmu. Ya, tugasmu laksanakan sendiri. Tugas mereka akan melaksanakannya juga. Nah, tugasmu ada. Biarkan mereka berkata soalim, yang penting jalan ceritamu tidak diketahui orang itu. Nah, itu dia. Yang penting mereka tidak mengetahui jalan cerita kita, ya, tujuan kita, maksud kita. Yang penting Tuhan yang tahu, bukan mereka. Ya, kita di sini untuk berniat baik. Ya, kalau misalnya menurut kamu baik, lakukanlah yang terbaik. Tetapi kalau misalnya menurut kamu tidak baik, jangan lakukan hal seperti itu. Tetapi lakukanlah hal yang terbaik. Karena kenapa? Tuhan akan menunggumu di atas. Ya, Tuhan akan menunggumu di surga. Karena kenapa? Kelakuanmu jika baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Ya, puji Tuhan. Ya,
Kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, kalau misalnya kita bertindak baik kepada orang lain, kalau misalnya kita peduli kepada orang lain, kalau misalnya kita sabar untuk apapun yang kita hadapi, maka Tuhan akan memberi yang terbaik kepada Anda. Nah, demikian penjelasan atau jalan keluar yang saya berikan. Semoga bisa menjadi bermanfaat kepada saudara yang telah memberikan pertanyaan ini ataupun kepada saudara yang lain. Nah, semoga pertanyaannya tadi atau jawaban saya tadi atau jalan keluar yang saya berikan tadi semoga bermanfaat, semoga berguna kepada kita semua. Nah, kuharap kedepannya kita akan lebih baik lagi ya. Kuharap umat manusia agama Kristen semua akan berbuat baik kepada sesama, tidak mencari kesalahan orang lain tetapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Demikian jalan keluar yang saya berikan dari pertanyaan tadi. Semoga bermanfaat, semoga berguna kepada kita semua dan kepada saudara-saudara yang telah menonton video saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.